Film Di Timur Matahari ini menceritakan tentang sekumpulan anak-anak di Papua yang menantikan kehadiran seorang guru pengganti. Mereka sudah menunggu guru pengganti selama 6 bulan. Pada suatu hari yang cerah, Mazmur dan teman-temannya berlarian masuk ke kelas dan menunggu guru pengganti yang tak kunjung datang. Mazmur memberitahu teman-temannya kalau guru pengganti belum datang, lalu ia mengajak teman-temannya untuk bernyanyi. Mari kita belajar menyanyi saja. Ucok sedang mengendarai kendaraan bermotor sambil menelepon. Dia tidak sengaja menabrak Mazmur. Elsa, ibu Mazmur, menelepon Michelle, paman Mazmur. Dia memberitahukan bahwa Mazmur mengalami kecelakaan dan menyuruh Michelle untuk pulang ke Papua. Mazmur dibawa ke puskesmas dan diobati oleh Dokter Fatimah. Setelah Mazmur diobati, Ucok meminta maaf dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan membayar semua biaya pengobatan. Namun, Blasius, ayah Mazmur, dan Alex, adik dari ayah Mazmur, meminta denda adat sebesar 50 juta rupiah. Ucok terkejut dengan denda adat yang menurutnya begitu besar. Ucok menawar harga denda adat dengan harga 500.000 rupiah dan Blasius akhirnya setuju dengan harga tersebut. Ketika anak-anak Papua sedang bermain bola, tiba-tiba Mazmur mengumumkan kepada teman-temannya bahwa guru pengganti belum juga datang dan mengajak teman-temannya untuk bermain bola lagi, lalu mereka bermain bola sambil bernyanyi. Polisi bertemu dengan Ucok dan memberitahukan bahwa terjadi penembakan di dekat daerah itu dan menyuruh Ucok serta teman-temannya untuk waspada dan memberitahu apabila menemukan hal yang mencurigakan. Dokter Fatimah menyapa warga Papua, dan ketika Dokter Fatimah menyapa anak-anak, mereka pada berlarian ketakutan. Lalu, Dokter Fatimah dan Elsa memanggil Mazmur untuk disuntik. Blasius dan Mazmur pergi ke pasar untuk membeli jagung. Ketika ingin pulang, Blasius melihat Elsa boncengan motor dengan laki-laki lain. Ketika di rumah, Blasius memarahi dan memukul istrinya serta menuduh istrinya telah berselingkuh darinya. Pada saat malam hari, Elsa memberikan nasihat kepada Mazmur bahwa Tuhan menciptakan kuku tangan bukan untuk berbuat jahat, tetapi untuk menolong orang lain. Mazmur bertanya kepada ibunya, kenapa ibunya tidak membalas perbuatan ayahnya. Lalu ibunya menjawab bahwa kasih itu tidak boleh membalas. Laki-laki tidak boleh memukul perempuan dan perempuan tidak boleh memukul laki-laki. Tuhan bilang perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Ketika Dokter Fatimah menyapa anak-anak yang sedang bermain, mereka pada berlari ketakutan. Dokter Fatimah menanyakan kepada anak-anak, kenapa mereka tidak sekolah, dan Mazmur menjawab bahwa guru pengganti belum datang. Dokter Fatimah menawarkan dirinya untuk mengajari anak-anak tentang berhitung. Pendeta menyapa anak-anak yang sedang bermain kelinci dan menanyakan apakah guru mereka belum datang. Anak-anak menjawab belum. Kemudian Agnes bertanya apakah pendeta bisa mengajari mereka. Lalu pendeta mengajak mereka untuk berkumpul dan mengatakan bahwa setiap hari Minggu ada sekolah minggu. Blasius dan Josephs, ayah Agnes, menjual burung merpati Blasius. Setelah selesai bertransaksi, Blasius mengajak Mazmur dan Thomas untuk membeli baju bola. Ketika membayar baju, pemilik toko memberitahu bahwa uangnya adalah uang palsu, dan Blasius pun marah karena dia telah ditipu dengan pembeli burung tadi.
Pada saat malam hari, Blasius pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya, Blasius menghajar Joseph karena dia menganggap Joseph telah menipunya dan akan melaporkan hal ini ke polisi. Blasius mengajak Mazmur ke sungai untuk bertemu dengan Joseph dan temannya. Tetapi yang terjadi adalah teman Joseph memanah Blasius dan menyebabkan Blasius meninggal dunia. Mazmur menghampiri ayahnya yang sudah meninggal, lalu dia menyebur ke sungai karena melihat Joseph dan temannya menghampiri dia. Elsie menelepon Michelle memberitahukan bahwa Blasius sudah meninggal. Setelah itu, Michelle dan Vina, istri Michelle, terbang ke Papua. Michelle dan Alex sedang berdiskusi tentang kematian Blasius. Alex bersikeras bahwa orang yang membunuh Blasius harus membayar denda adat seharga 3 miliar dan 2 ekor babi atau mereka akan berperang. Sedangkan Michelle tidak setuju dengan ide Alex. Dia ingin Blasius dikuburkan dan tidak ada balas dendam. Pada pagi hari, Michelle, Vina, Elsie, Mazmur, dan Thomas sedang menanam ubi. Ketika Mazmur berjalan, tiba-tiba dia jatuh dan diobati Bapak Yakob. Kemudian, Mazmur dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Mazmur rabun jauh dan harus memakai kacamata. Ketika Michelle dan Vina ingin balik ke Jawa, mereka dikejutkan dengan pohon besar yang tumbang dan orang-orang yang memanah ke arah mobil mereka. Mereka segera berlari berhamburan menghindar dari anak panah. Namun, Bapak Yakob terkena panah ketika mengambil kacamata Mazmur yang jatuh. Kemudian, Bapak Yakob meninggal dunia. Tidak hanya itu, rupanya terjadi kebakaran di desa Mazmur sehingga warga mengungsi ke gereja. Alex marah melihat Bapak Yakob meninggal dunia dan memutuskan untuk perang dengan Joseph. Keesokan paginya, Michelle, pendeta, dan Ucok mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Kemudian, Alex bercerita kepada anak-anak. Elsie tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Alex membakar rumah di desa Joseph. Pada saat berperang, ternyata Joseph terkena panah dan Agnes meminta tolong Dr. Fatimah untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi, Dr. Fatimah tidak ingin mengobati Joseph karena dia pernah bilang dia tidak akan mengobati orang yang berperang. Ketika pendeta, Nyong, dan anak-anak sedang bernyanyi, mereka dikejutkan dengan Alex yang terkena panah. Setelah itu, Thomas menangis dan meminta tolong Dr. Fatimah untuk mengobati ayahnya. Setelah diperiksa, ternyata Alex sudah meninggal dunia. Mazmur yang melihat kejadian itu segera berlari dan pergi ke tempat perang sedang terjadi. Kemudian, dia bernyanyi di tengah perang tersebut. Setelah itu, datang Agnes dan dia juga ikut bernyanyi. Lalu, datang teman-teman Mazmur yang lain dan mereka bernyanyi bersama. Kemudian, datang Michelle, pendeta, Vina, Ucok, dan warga yang lain dan mereka juga ikut bernyanyi bersama. Perang pun berhasil dihentikan dan semua orang bernyanyi bersama sambil berpegangan tangan. Di sekolah, Michelle mengajari anak-anak, lalu pendeta datang dan Michelle mengatakan, karena guru pengganti tidak datang, maka mereka belajar dengan Bapak Samuel atau pendeta.